Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini kami bertiga akan ngobrolin tentang ekonomi Islam. Dengan saya di sini Aji Nanda. Ya, dengan saya Rival Al-Zufri. Dan saya Tosin Qadir. Oke. Dalam kesempatan kali ini, mumpung kita bertiga ketemu ya, jadi saya sebagai host akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Jadi nggak usah berat-berat lah ya, kita bahas sekali ini. Oke, yang langsung aja, menurut Mas Tosin dan Ripal, apa sih konsep dasar dalam ekonomi Islam yang membedakan dari sistem konvensional dengan konsep ekonomi Islam itu sendiri? Baik, kalau menurut saya perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, di mana kalau ekonomi Islam itu lebih fokus pada rasa keadilan terhadap si peminjam ya atau si pengelola ya. Tetapi kalau untuk konvensional dia lebih fokusnya ke bunga. Kemudian juga di dalam ekonomi Islam itu ketika si pengelola ini melakukan bisnisnya, maka si pemodal atau dalam hal ini seperti bank syariah itu dia melakukan controlling. Sejauh mana usahanya itu bisa sampai dia berkembang gitu ya. Kemudian dievaluasi, dikontrolling, dimonitor seperti itu. Beda dengan konvensional. Konvensional itu hanya mengasih modal, kemudian fokus ke bunga, dia tidak memperhatikan apakah si pengelola ini bisa berhasil atau enggak seperti itu. Oke. Menurut saya seperti itu Mas Haji. Jadi dalam ekonomi Islam ini dia sangat memperhatikan para nasabahnya begitu ya? Betul, dia lebih konsentrasi karena yaitu rasa keadilan seperti itulah, demi kesejahteraan masyarakat, demi kesejahteraan umat. Jadi istilahnya itu hablum minan nasnya itu lebih difokuskan gitu. Ya, lebih dijaga gitu. Iya, lebih dijaga gitu. Itu Mas Haji menurut saya. Ya, berbeda sama ekonomi ini ya, konvensional sama ekonomi Islam itu. Kalau konvensional itu ketika kamu macet, dia nggak peduli tuh. Pokoknya kalau kamu nggak bisa dibayar, disita lah jaminanmu itu. Beda dengan ini tadi ekonomi Islam tuh. Dia mungkin ada pertimbangan apa? Ya, dia mungkin akan ada pertimbangannya. Beda kayak ini ekonomi konvensional itu. Dan dia nggak pandang bulu. Pokoknya kamu hutang, kamu harus bayar. Kalau kamu nggak bisa, langsung di-cut, kamu langsung di situ. Langsung di-cut, langsung digalang itu jaminanmu. Oke. Dan dalam ekonomi Islam itu biasanya juga ada penyuluhan yang disampaikan ke si pengelola atau si peminjam itu. Pasti dia ada kayak semacam pendidikan lah, dikasih pengetahuan supaya memang bisnisnya tuh berkembang gitu. Ya, jadi itu tambahannya Mas Haji. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Jadi menurut kalian prinsip syariah Islam yang diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi itu menurut kalian apa aja itu? Yang sudah dilakukan di Indonesia ini diimplementasikan kegiatannya tuh dalam ekonomi syariah gitu. Oke. Menurut saya gini, sejauh ini sudut pandang saya belum melihat itu kelihatan ya aktualnya di lapangan ya. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini diterapkan di warga kita atau masyarakat Indonesia. Jadi mungkin ada memang diterapkan, tapi kita belum bisa ngelihat gitu dari sektor-sektor mana aja itu dilakukan implementasi itu. Jadi menurut saya sih itu. Jadi di Indonesia ini masih kurang ya implementasi ekonomi syariahnya itu ya. Iya, betul. Jadi masih awam gitu. Oh ya, mungkin warga Indonesia juga masih agak-agak awam ya sama ekonomi syariah karena terbiasa dengan konvensional ini kan. Iya, betul. Nah, mungkin bisa juga masalahnya kenapa belum begitu terlihat gitu ya, karena di satu sisi mungkin ketika melakukan peminjaman lah, katakanlah ke bank syariah, tidak semudah seperti ke bank konvensional. Itu mungkin ya salah satunya ya. Jadi makanya ya orang kan perlu duit. Jadi di mana yang cepat ya disitulah dia akan cari gitu. Jadi di konvensional ini juga faktor kemudahannya juga sangat bisa membantu ya, membantu para nasabah untuk meminjamkan uangnya kan. Jadi ya gimana pun caranya, biasanya kalau di konvensional tuh ya gimana pun caranya supaya nasabah ini ya bisa cair lah istilahnya. Entah bisa jadi
anggunan dan lain sebagainya tuh di markup, dibuat-buat gitu ya, sehingga secara analisis bank itu bisa disetujui gitu. Seperti itu. Jadi intinya di ekonomi Islam tuh lebih teliti gitu, lebih banyak Betul, persyaratannya ya. betul. Dibandingkan sama konvensional. Iya. Oke. Ya, itu Mas Haji. Mungkin itu aja ya. Oke, selanjutnya mungkin menurut kalian bagaimana sih ekonomi Islam memandang kepemilikan dan hak milik dalam konteks ekonomi? Jadi maksudnya itu dalam memiliki sesuatu misalnya tanah, rumah, dalam pandangan ekonomi Islam itu gimana menurut kalian? Oke. Menurut saya kalau dalam pandangan ekonomi Islam itu dalam kepemilikan sumber daya gitu itu tidak boleh dikuasai atau dimonopoli dalam satu orang, itu tidak boleh. Contoh misalnya seharusnya kayak di tempat kita ya atau di Indonesia lah, air itu harusnya tidak boleh bayar. Ya, air, terus kemudian juga kayak jalan, fasilitas gitu ya, itu sebenarnya nggak boleh bayar, harusnya gratis. Kemudian juga contoh kayak di tempat kita di Indonesia kayak kepemilikan tambang itu harusnya tidak boleh kepemilikan dalam satu orang, tapi benar-benar harus dikelola oleh negara dan kembali lagi ke masyarakat. Nah, sehingga di dalam implementasi undang-undang dasar di mana kekayaan itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, memang itu pas kalau itu memang bisa benar-benar dikelola oleh Indonesia. Seperti itu menurut saya. Tapi faktanya kan dalam kepemilikan tambang misalnya gitu kan di Indonesia ini banyak dikuasai oleh satu orang gitu kan. Iya. Jadi menguasai satu sektor itu. Iya. Gitu. Jadi monopoli lah istilahnya sekarang ini. Jadi kebanyakan kayak apa ya? Kayak perusahaan-perusahaan sekarang kan banyak yang monopoli kayak apa istilah gitu, sekarang itu memperkaya diri lah ya kan. Memperkaya diri, ya betul gitu. Iya, betul. Memang itu kelihatannya agak susah ya untuk dihapus gitu ya. Karena memang konsep ekonomi Indonesia dari awal sudah seperti itu gitu. Dan sudah ya mendunia lah atau kapitalis ya. Nggak mungkin kita harus ngikuti gitu dengan konsep di mana diserahkan semua ke pasar seperti itu. Coba pengelolaannya itu benar-benar sesuai dengan ekonomi Islam, prinsip-prinsip Islam. Menurut saya pribadi sih kayaknya keadilan mungkin bisa ya diterapkan karena dikuasai oleh negara yang kelola, kemudian nanti negara sendiri yang distribusikan merata ke seluruh rakyat. Jadi nggak monopoli atau dikuasai satu orang gitu ya. Jadi satu orang nanti makin kaya, masyarakat makin miskin. Iya, benar. Kemudian juga ya contoh kayak perusahaan tambang tadi, masyarakat tinggal hanya menerima dampaknya aja gitu kan, dia cuma kayak menonton gitu kan. Yang punya modal yang dikuasai satu orang tadi monopoli dia makin kaya gitu. Menurut saya seperti itu sih. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Benar. Dan pastinya nggak akan ada orang miskin lah di Indonesia. Kalau benar-benar diterapkan kayak gitu ya. Jadi kita ngelihat sangat miris gitu ya. Kekayaan alam Indonesia sungguh sangat luar biasa lah. Dari air, kemudian gas bumi, nikel dan sebagainya, tapi itu tadi pengelolaannya seperti ini ya akhirnya banyak lari keluar gitu kan, seperti itu sih. Belum lagi dari sisi regulasi ya, peraturannya yang memang peraturannya ini seakan-akan sudah dikondisikan untuk penguasa gitu ya, pemodal. Jadi tidak tidak konsentrasi ke kesejahteraan tadi buat masyarakat. Gitu. Karena kan pemilik modal itu lebih cenderung kayak ini. Iya, betul. Oke, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya menurut kalian peran keadilan sosial dalam struktur ekonomi Islam tuh udah ada nggak sih di Indonesia ini? Menurut kalian aja, pandangan kalian peran keadilan sosial. Itu tadi kembali lagi ya. Menurut saya peran keadilan sosial di Indonesia itu belum ada ya. Mungkin ya bisa jadi juga belum optimal ya. Tapi saya melihatnya belum ada keadilan sosial. Jadi ya itu tadi seharusnya memang bisa dikelola negara sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya, karena itu nggak berjalan akhirnya keadilan sosial belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi ya susah ya, gimana ya kalau kita tidak mendapat keadilan itu kan.
sebenarnya sangat miris sekali sih. Ya. Sangat miris sekali bagi kita lah. Ya, kita kan Kayak- bagian dari orang ekonomi gitu kan. Iya. Masyarakat bawah ini kita seperti kita ini kan dalam mendapat keadilan kan agak susah ya. Betul. Jadi pentingnya memilih pemimpin yang baik ya. Iya. Apalagi di 2024 ini kan. Iya. Ya, betul. Pastikan pilihannya cocok ya. Iya. Ya, itu Mas Haji menurut kami lah. Oke, selanjutnya ekonomi Islam kan memandang riba dan transaksi berbasis bunga dalam sistem. Jadi bagaimana gitu loh ekonomi Islam memandang riba dan transaksi berbasis bunga dalam sistem keuangannya gitu. Oke, kalau terkait bunga, Mhm. ya udah sangat jelas lah di dalam Al-Quran juga ya. Ya. Kita tidak boleh melakukan riba dan mendekati riba ya. Dimana riba itu kan sama aja kayak kita menjinai orang tua atau ibu kita seperti Oh. itu ya. Jadi memang Ya. ancamannya sangat keras sekali. Itu sudah dituangkan di dalam Al-Quran ya. Allah sudah menjelaskan tentang riba. Tapi balik lagi di dalam kehidupan sehari-hari ya, saya secara pribadi sedikit mengerti tentang riba di dalam Al-Quran. Tapi faktanya juga saya tetap ada melakukan itu. Saya nggak bisa lepas dari ya ada sedikit riba gitu kan. Ya mungkin nanti, tapi kan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kalau kasarnya seperti ini, ketika sudah riba ya sudah, tapi jangan diulangi lagi. Ya, betul. Seperti itu ya. Nah, riba ini sebenarnya kan sesuatu yang wajib atau diharuskan bagi si peminjam, riba ya. Atau dalam bahasa ekonominya itu ketika si pemodal memberikan pinjaman kepada si peminjam, itu namanya ya konsep bunga itu istilahnya Konsep bunga. Istilahnya bunga itu balas jasa. Balas jasa. Nah, balas jasa gitu ya. Nah, seharusnya kalau dalam konsep ekonomi Islam itu bagi hasil sebenarnya. Bagi Ya, hasil. betul. Ya, jadi bagi hasil itu kan adil ya. Ya, ketika rugi sama-sama ditanggung, ketika Ya. untung juga bersama-sama gitu. Kita ya. Nah, balik lagi ke masalah riba. Di dalam sistem ekonomi kapitalis ini kan menurut saya mungkin 98%, 99% sudah pakai semua seperti itu. Jadi konsep bunga itu. Jadi kita lihat aja dalam ekonomi ya, mulai dari sekarang ada prinsip ya kita dalam sistem ekonomi kita pinjam ke bank gitu ya. Benar. Terus kedua juga ada namanya pasar modal. Ya. Pasar modal tuh nggak jauh-jauh, ruang lingkupnya juga balik lagi ke bank. Ada Ya, pasar betul. modal. Kemudian ada namanya pembiayaan. Itu kan nggak jauh-jauh juga dari riba gitu. Jadi secara keseluruhan sendiri ekonomi Indonesia itu udah kapitalis. Ekonomi kapitalis. Iya, Ya. misalnya seperti itu. Udah dikuasai sepenuhnya ya sama kapitalis. Iya, Jadi kalau untuk mau diubah ke ekonomi Islam itu susah. betul. Sebetulnya berat ya kalau sistemnya itu diubah ke ekonomi syariah ini kan. Iya. Berat banget. Makanya ya kita lihat ya di seluruh negara mungkin sedikit ada mungkin menerapkan, tapi rasanya yang saya tahu tuh hampir nggak ada seluruhnya menerapkan ekonomi Islam itu. Contoh Arab Saudi, itu Iya. kan negara Islam ya, Iya. tapi dia juga ada bank di situ, bank konvensional. Berarti ada kegiatan ekonomi kapitalis sebagai riba gitu, nggak ada yang sepenuhnya gitu. Nah kalau zaman Nabi dulu, zaman Khalifah gitu ya, itu ya benar-benar mereka menerapkan ekonomi Islam. Ya. Jadi dari zakat itulah dia kelola. Ya. Seluruh zakat dia kelola di dalam Baitul Mal namanya. Nanti hasil pengelolaan itu didistribusikan kepada seluruh masyarakat. Seperti itu. Demikian Mas Haji. Ya. Dalam sekitaran lingkungan saya juga orang masih menggunakan konsep riba ini. Betul. Jadi mereka tuh lebih mementingkan gaya mereka gitu loh. Betul. Jadi mereka tuh rela meminjam uang yang ada ribanya ya, apalagi sekarang ada pinjol kan, aplikasi Iya. pinjol. Jadi minjem duit kayak gitu kan udah gampang banget sekarang, tinggal modal KTP, foto KTP, verifikasi. Iya. Jadi tinggal langsung masuk duitnya ke rekening. Jadi mereka Instan ya. instan. Jadi Gak perlu ribet. iya, hanya pinjol itu kan ribanya konsepnya sangat riba gitu menurutku ya. Iya. bunganya Iya. tinggi. Bunganya tinggi juga, terus ya begitulah, orang zaman sekarang ya lebih mementingkan gayanya daripada kebutuhannya kan. Iya, betul. Betul. Betul kan? Ya. Nah, kalau secara
Sebenarnya tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Iya. Kalau dia mau menerapkan ekonomi yang syariah tanpa riba sebenarnya bisa. Ini balik lagi ke orangnya karena eh, dalam kehidupan ekonomi sebenarnya sederhana gitu ya. Jadi tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Jadi Sekarang yang seperti Bang tadi Kom- yang sampaikan Mas Aji, kalau dia mengikuti gaya hedonis atau ya gaya dengan kehidupan sekarang ya mau nggak mau harus dia pasti melakukan riba itu gitu. Begitu sih. Ya dalam riba ini mereka itu kadang teman saya sendiri aja mungkin keadaannya kurang mampu karena mengikuti gaya hedonismenya di lingkungannya itu ya, jadi lebih rela gitu dia minjem duit daripada untuk kebutuhan untuk gayanya daripada kebutuhannya. Betul. Ya. Jadi bunga itu sudah lumrah ya sama kita itu. Iya, udah biasa. Udah biasa. Padahal ketika kita balik lagi ke Al-Quran yang sangat berat gitu ya. Iya. Nah, tapi Dosanya sangat berat. Iya. Tapi ya di satu sisi juga ketika kita meminjam ya seperti ke bank tadi yang riba, di situ kita ada ada sisi positifnya, tapi dari sisi positifnya tuh kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kita kan. Nah, dari sisi tanggung jawab itu sehingga kita bekerja lebih keras lagi. Ya, kita punya tanggung jawab lebih bekerja lebih konsen lagi karena kita punya tanggungan itu. Nah, tapi kalau kita tidak punya tanggungan atau tidak meminjam ke bank contohnya gitu, kehidupan kita ya seperti ini aja gitu. Maksudnya nggak ada move on-nya lah seperti itu. Terus ada sisi positifnya, tapi menurut pandangan saya sisi positifnya dari ekonomi kapitalis juga, ekonomi Islam ya. Kayak seperti itu. Jadi menurut Mas itu kalau nggak kayak gitu di sistem dalam pandangan positifnya ya, kalau tidak melakukan seperti itu tidak bisa maju gitu ya. Tidak ada motivasi kan buat berkembang, buat maju itu sih. Ya, cuma balik lagi ke dosanya itu kan yang berat. Sebenarnya kalau itu diarahkannya ke kayak bank syariah sebenarnya bagus. Benar. Dia tinggal pinjam aja ke bank syariah misalnya kayak muamalat. Atau juga nanti motivasinya sama, dia mesti harus maju berkembang dan bisa bagaimana mengembalikan istilahnya yang dia pinjam tadi gitu. Cuman itu tadi banyaknya kita pinjamnya ke konvensional itu sih. Mungkin lebih gampang gitu ya. Iya. Mungkin harus bank syariah harus lebih sosialisasi. Iya, mensosialisasikan tentang program-programnya kan kepada masyarakat gitu kan. Harus lebih intens lagi harusnya. Terus sekarang kan kayaknya nggak ada ya sosialisasi itu ya. Mungkin nggak ada gitu. Lebih kurang mungkin ya bank syariah itu ya sekarang. Dan di Samarinda kan cuma satu ya bank muamalat yang murni syariah itu pun nggak tahu sekarang masih ini atau enggak yang saya dengar karena ya saya nggak tahu ya karena hampir bangkrut karena ada satu investor yang pengelolaannya nggak bagus. Yang saya dengar tapi nanti bisa cross check aja. Ya itu aja Mas Haji. Oke. 15 menit saja. 17. Pandangan Islam terhadap keuntungan dan resiko dalam kegiatan bisnis menurut kalian? Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, kami jelaskan, keuntungan itu bagi secara merata, ya seperti bisnis mudharabah. Mudharabah itu kan keuntungan dibagi secara merata sesuai dengan proporsi kepemilikan modal. Begitu juga dengan kerugian, jadi itu juga proporsional dengan sesuai dengan setoran modal di awal. Jadi memang prinsip keadilannya dalam ekonomi Islam itu benar-benar ditegakkan gitu. Demikian. Oke, gitu aja ya. Iya. Oke, selanjutnya dalam konsep distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam. Sabar. Oke. Apa konsep distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam? Apa dasarnya? Menurut saya distribusi pendapatan dalam Islam, dalam ekonomi Islam itu ya harus adil lah dan merata gitu ya. Dan itu dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya, kemudian benar-benar didistribusikan buat masyarakat, buat pembangunan. Ya sudah jelas sangat bagus sekali memang kalau kita mau menerapkan seutuhnya ya dari prinsip ekonomi Islam yang dimana sumbernya juga kan dari Al-Quran jelas. Kalau kita mau mengikuti aturan apa yang ada Al-Quran, semuanya kita komitmen, negara, stakeholder, pemangku kepentingan, semuanya mau menjalankan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Al-Quran, ya prinsip keadilan, kesejahteraan buat masyarakat, yang insya Allah menurut saya sih bisa dilaksanakan. Contohnya kalau negara sekarang ini kan kita punya organisasi Islam Muhammadiyah ya. Itu merupakan organisasi terkaya saat ini ya di Indonesia.
Setuju. Nah, itu tidak terlepas dari ekonomi Islam juga Ya, tentunya. nah ini Mas Haji salah satunya mungkin yang disampaikan Mas Ripal, ternyata masih ada kita, masih punya lah yang menerapkan ekonomi Islam, masih ada seperti yang Madin tadi. Iya. Itu sih. Oke, masih dalam lingkup distribusi pendapatan. Jadi mekanisme bagi hasil dalam mudharabah dan musyarakah diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi Islam itu menurut kalian tuh udah banyak gak sih orang-orang yang mengimplementasikan bagi hasil mudharabah dan musyarakah ini? Ya. Menurut saya mungkin saya masih awam ya dari sisi pandangan ekonomi yang saat ini. Jadi mungkin sudah diterapkan tentang mudharabah itu, syirka mudharabah yang tadi yang sepintas disampaikan Mas Ripal. Ya, mungkin sudah ada ya, tapi sejauh ini saya ngelihat sih belum kelihatan sih, belum optimal ya. Sebenarnya kan secara teknikal mudharabah itu di mana si pemilik modal itu memberikan modal kepada si pengelola ya, secara proporsional, setoran modalnya proporsional, kemudian juga hasilnya juga proporsional. Tapi di satu sisi ketika dia tidak punya modal, dia bisa memodalkannya tuh dalam bentuk fisik gitu. Jadi dia langsung ngelola gitu ya di usahanya itu, nanti dia dapat hasil. Tidak mesti harus dalam bentuk materi. Itu dalam prinsip mudharabah atau syirkah. Cuman implementasinya ini yang saya kayaknya belum bisa kelihatan sih. Ya, aja sih. Mungkin di tempat-tempat tertentu ya. Mungkin ada ya yang sudah jalankan. Karena kita nggak begitu kelihatan, nggak bisa begitu inventarisir lah. Jadi belum bisa melihat secara optimal. Dan di sosial media pun jarang juga memberitakan tentang betul. Harusnya ini seperti zaman sekarang ya, media sosial sudah sangat bagus sekali. Harusnya ini bisa disosialisasikan gitu. Ayo kita gaungkan lagi lah semangat ekonomi Islam seharusnya gitu. Iya, seharusnya seperti itu. Oke. Dari tadi kan kita udah bahas tentang transaksi, riba. Jadi mungkin kali ini kita akan bahas hukum kali ya. Hukum dan pandangan Islam terhadap spekulasi dalam transaksi ekonomi. Hukum tersebut menurut kalian itu gimana? Oke. Balik lagi, pada dasarnya itu spekulasi itu adalah kurang lebih judi. Kita dalam Islam sudah sangat jelas tidak boleh lakukan spekulasi. Apapun jenisnya spekulasi itu sudah dikategorikan sebagai judi. Nanti kan kita kayak gambling gitu gambling kan? lah ya, istilahnya gambling itu udah nggak boleh, itu udah masuk kategori judi gitu. Menurut saya seperti itu. Berarti spekulasi ini ya ibarat kata itu judi lah ya. Betul, kan? itu aja. Jadi kasarnya udah judi berarti udah bisa ya. Secara hukum juga haram mungkin ya. Iya, haram, nggak bisa. Namanya spekulasi kan. Betul. Spekulasi kan kita berandai-andai gitu kan. Belum tentu benar, belum tentu salah. Iya. 50-50 lah. Oke. Dalam spekulasi juga misalnya kayak terjadi kita punya sektor pertanian, katakanlah kita punya jagung gitu ya. Contoh jagungnya belum panen atau belum waktunya dipanen, orang itu sudah bisa memperkirakan berapa sih kira-kira kalau dia jual gitu ya. Itu spekulasi nggak boleh seperti itu. Ya kan, jadi sama dengan judi lah. Menurut saya seperti itu lagi. Karena belum tentu hasilnya itu memuaskan atau merugikan gitu kan. Ini kan belum jelas gitu kan. Nah, jadi nanti si pembeli bisa jadi untung gitu kan. Rugi. Di satu sisi si yang punya tadi faktor-faktor produksi bisa jadi rugi gitu, atau sebaliknya bisa jadi yang pemiliknya tadi untung, si pemodal atau pembeli bisa jadi rugi. Maka spekulasi ini nggak boleh gitu. Malah jatuhnya kalau misalnya si penjual ini bilangnya ini barang bagus misalnya gitu kan, terus dibeli oleh pembeli gitu kan, terus di pembeli ini sadar ternyata barang tersebut bukan barang bagus. Betul, gitu kan. Betul. Jadi jatuhnya penipuan gitu kan. Betul, bisa jatuhnya masuk ke penipuan gitu kan. Karena dalam Islam itu kan konsep jual beli harus sama-sama ikhlas. Harus sama-sama jelas, ikhlas gitu, akadnya jelas gitu. Salah satu pihak nggak boleh dirugikan seperti itu. Jadi hukumnya haram tetap ya. Iya. Oke. Selanjutnya, bagaimana ekonomi Islam menangani kebutuhan pembangunan dan investasi? Menurut Mas Sosin aja kebutuhan. Oke, kalau menurut saya ini kan kalau bicara investasi, saya melihatnya secara general ya, secara umum ya. Tapi investasi untuk pembangunan Indonesia ya. Kalau menurut saya kembali lagi ketika kita mau menerapkan zakat ya, bukan pajak.
Ya. Menurut saya ya, kalau dari sisi ekonomi Islam harusnya optimalkanlah zakat itu dikelola dengan baik gitu ya. Karena kalau zakat itu dikelola dengan baik, dengan benar, ya itulah untuk masa depan atau pembangunan kita, pembangunan Indonesia gitu ya. Jadi hasil pengelolaan dari zakat itu untuk pemerataan pembangunan, terus untuk juga pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini kan sekarang konsepnya adalah pajak gitu ya, secara keseluruhan. Nah, pajak ini sebenarnya adalah teorinya adalah sesuatu yang dipaksakan gitu. Masyarakat wajib kan pajak, membayar pajak. Nah, dalam Islam itu tidak boleh ada sesuatu yang namanya pemaksaan dalam Islam, Islam. Jadi balik lagi kalau untuk pembangunan di dalam ekonomi Islam ya dia penarikan dari zakat itu kemudian dikelola dalam satu badan dan dikontrol oleh pemerintah, kemudian distribusikan secara merata kepada masyarakat, dan distribusinya juga harus dikontrol juga, jangan sampai terjadi penyelewengan dan tepat sasaran. Nah, seperti itu menurut saya. Kayaknya kita punya juga deh lembaga zakat Indonesia itu. Ada ya yang JIS itu ya? Ada Basnas juga. Basnas juga ya. Nah, cuman sejauh ini pengolahannya menurut Mas Iko gimana kira-kira? Nggak nampak ya? Atau mungkin dia sasarannya kemana belum kelihatan? Belum kelihatan ya. Tapi menurut saya kalau Basnas gitu munculnya tiap Ramadan sih muncul ya. Iya, muncul. Booming gitu ya. Iya, booming. Apa di pinggir-pinggir jalan tuh banyak mereka tuh punya stand untuk pembayaran zakat gitu. Iya. Mungkin orang Indonesia tahunya pembayar zakat itu pas bulan Ramadan aja. Mau Lebaran aja kali ya. Betul ya. Tapi memang kalau pengambilan zakat oleh pemerintah kepada masyarakat itu harus diatur sedemikian rupa sih. Konsepnya seperti apa, teknisnya harus diatur lagi gitu, karena ini pasti berbenturan dengan ekonomi kapitalis, di mana seluruh dunia kan kapitalis gitu. Ini gimana supaya terjadi benturan, pasti terjadi benturan gitu. Bikin konsep atau secara aturan, misalnya kita terapkan nih zakat gitu ya, penarikan dari masyarakat kepada Indonesia bayar zakat gitu untuk distribusi. Nah, ini berarti harus menyesuaikan lagi dengan ekonomi internasional, yaitu ekonomi kapitalis. Mungkin saya rasa bisa sih ya. Kalau kan banyak pakar-pakar juga dari kalangan Muslim dan lain sebagainya, seharusnya bisa itu dijalankan. Kalau memang komitmen dan benar-benar Indonesia ini menjalankan ekonomi Islam, seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir ya. Mungkin terakhir ini ya. Boleh terakhir ya. Silakan. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya. Apa sih peran lembaga keuangan Islam dalam mendukung sistem ekonomi berbasis syariah ini? Oke, jadi peranan lembaga keuangan syariah lah ya. Lembaga keuangan syariah ini sebenarnya konsepnya sebagai perantara antara si pemegang dengan si pengelola ya, nanti akan mengelola usaha. Ini sebenarnya bagus perannya dia, dan juga secara teknis perhitungan dia ya syariah, artinya bagi hasil dia benar-benar memperhatikan si peminjam, kemudian si pemodal. Jadi ibaratnya sebagai perantara tadi ya. Jadi contoh si A punya modal, dia serahkan ke bank syariah, nanti bank syariah yang distribusikan kepada si pengelola atau si peminjam gitu. Seperti itu sih. Jadi konsentrasinya ya dia bagi hasil sih. Dan bagus juga sebagai perantara. Terus juga istilahnya itu tidak saklek lah ya. Tidak seperti bank konvensional. Pokoknya tahunya bunga. Saya nggak tahu nih, kamu mau untung atau rugi terserah, yang penting balik lah. Bunga sama pinjamannya gitu ya, pinjaman pokoknya. Tapi kalau bank syariah atau ekonomi Islam dia tidak konsentrasi ke bunga gitu. Jadi lebih konsentrasinya itu lebih ke pokoknya. Ya. Dan dia perhatikan monitoring seperti itu. Gitu sih. Terus ada penyuluhan juga gitu. Ya, mungkin Mas Ripal ada tambahan? Ya, mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja ya dari penjelasan Mas Tosin ya. Kurang lebih lah. Ya. Oke. Dari semua tanya jawab tadi mungkin itu aja mungkin ya. Dari sesi tanya jawab ngobrolin ekonomi Islam kali ini, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aji sudah memberikan kesempatan kepada kami, Mas Ripal dan saya untuk podcast pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dah. Apa baru aja